Bacaan dari kitab pertama Samuel. Sekali peristiwa, setelah keluarga Elkana makan dan minum di rumah Allah di Silo, berdirilah Hana, istri Elkana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Sambil menangis terseduh-seduh, dengan pedih, hati Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian Hana bernazar dan berseru, Tuhan semesta alam, jika Engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Hana terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, dan Eli mengamat-amati mulutnya. Oleh karena Hana berdoa dalam hati, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, sedangkan suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka Hana itu mabuk. Lalu Eli berkata kepadanya, Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Sadarkanlah dirimu dari mabukmu itu. Tetapi Hana menjawab, Tidak, tuanku. Aku tidak minum anggur ataupun minuman yang memabukkan. Aku ini seorang wanita yang sangat bersusah hati. Aku sedang mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang wanita dursila. Karena besarnya cemas dan sakit hatiku, aku berdoa demikian lama. Maka Elia berkata kepada Hana, Pergilah dengan selamat, dan semoga Allah Israel memberikan kepadamu apa yang engkau mohon daripadanya. Maka berkatalah Hana, Semoga hamba-Mu ini mendapat belas kasih daripadamu. Maka keluarlah Hana. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya, Elkana dan seluruh keluarga bangun pagi-pagi. Mereka sujud menyembah di hadapan Tuhan, lalu pulang ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberinya nama Samuel, sebab katanya, Aku telah memintanya dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Hatiku bersukaria karena Tuhan. Aku bermegah-megah karena Allahku. Mulutku mencemoohkan musuhku. Aku bersukacita karena pertolonganmu. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Busur para pahlawan telah patah, tetapi orang-orang lemah dipersenjatai kekuatan. Orang yang dulu kenyang kini harus mencari nafkah, tetapi yang dulu lapar kini boleh beristirahat. Orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi ibu yang banyak anaknya menjadi layu. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Tuhan berkuasa mematikan dan menghidupkan.
Ia berkuasa menurunkan ke alam maut dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Ia menegakkan orang hina dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia di antara para bangsawan, dan ia memberi kursi kehormatan. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Haleluya, 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 haleluya. Sambutlah sabda Tuhan, bukan sebagai perkataan manusia, melainkan sebagaimana sebenarnya, sebagai sabda Allah. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Markus. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengoncang-oncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak itu diberinya nama Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya dari Tuhan." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama dari kitab pertama Samuel yang kita dengarkan tadi, kita bisa merenungkan bahwa dalam proses kelahiran Samuel, Hana sadar bahwa apa yang dia minta telah dikabulkan Tuhan. Karena itu Hana mengembalikan semuanya kepada Tuhan. Dan ini ditunjukkan dengan bagaimana ketika Hana memberi nama anaknya, yakni Samuel. Artinya adalah, aku telah memintanya dari Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mau merenungkan juga dalam kehidupan kita, apapun yang kita miliki ini sebenarnya semuanya adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat kita. Dan bisa jadi apa yang kita dapat adalah karena kita telah memintanya. Karena itu ya kita juga harus memberi namanya adalah Samuel. Apapun yang kita minta dan telah dikabulkan oleh Tuhan. Mungkin itu cita-cita kita, keinginan kita, harapan-harapan kita. Karena itu Tuhan mengingatkan kita supaya kita mengembalikan dan mempersembahkan
semuanya kepada Tuhan. Kalau kita mau merenungkan kembali dalam kehidupan kita, mungkin tidak jarang ada orang yang awalnya meminta dari Tuhan dan telah Tuhan beri. Tapi yang kemudian terjadi apa? Mungkin kita meminta pekerjaan, kita minta jodoh. Mungkin diberi jodoh, diberi pekerjaan. Tapi yang terjadi adalah kita lupa bahwa itu adalah anugerah dari Tuhan. Kemudian justru bisa jadi karena pekerjaan itu kita kemudian malah meninggalkan Tuhan. Dan itu banyak terjadi. Awalnya kita sungguh-sungguh meminta dari Tuhan supaya bisa masuk mungkin dalam suatu instansi tertentu dan dikabulkan. Tapi kemudian dalam perjalanan karir karena mungkin menjadi orang Katolik adalah hambatan, maka bisa jadi orang kemudian menjual imannya, meninggalkan Tuhan. Padahal apa yang dia dapat adalah karena pemberian dari Tuhan. Karena itu kita hari ini diingatkan bahwa apapun yang kita miliki adalah semuanya anugerah dan pemberian dari Tuhan. Karena itu kita diharapkan supaya kita selalu dalam hidup ini sungguh-sungguh berjuang untuk setia dalam iman. Bersyukurlah kepada Tuhan atas apapun yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kalau kita sungguh-sungguh bersyukur pada Tuhan, maka apapun yang telah Tuhan berikan tadi, anugerah yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita, bisa menjadi berkat ketika kita menggunakannya untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Karena itu kita hari ini diingatkan oleh Tuhan supaya kita menyadari atas anugerah-anugerah yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Persembahkanlah semuanya kepada Tuhan. Maka ketika kita sungguh-sungguh mempersembahkan kepada Tuhan, maka Allah pun juga akan memakai hidup kita sebagai alat untuk memuliakan namanya, sebagai alat untuk menunjukkan kebesaran dan kuasanya di dalam kehidupan kita.